Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dengan NIM 1523055, kelas 15 3A30, mahasiswa dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini saya akan membahas konsep dasar VLAN, Virtual Local Area Network. Yang pertama, definisi VLAN. Definisi VLAN dibagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi jaringan yang memungkinkan beberapa jaringan logis atau virtual untuk dikelompokkan bersama dalam satu jaringan fisik yang sama. Yang kedua, dengan menggunakan VLAN, perangkat yang terletak di jaringan fisik yang berbeda dapat dikelompokkan secara logis ke dalam satu jaringan virtual yang sama tanpa memperhatikan lokasi fisik perangkat tersebut. Yang tiga, VLAN memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan jaringan, terutama dalam lingkungan yang besar dan kompleks. Yang kedua, konsep dasar VLAN. Konsep dasar VLAN terbagi menjadi 2. Yang pertama, VLAN memungkinkan isolasi logis dari perangkat dalam satu jaringan fisik. Perangkat dalam VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung satu sama lain kecuali melalui perangkat layer 3 seperti router atau switch layer 3 yang diatur untuk mengizinkan komunikasi antar VLAN. Yang kedua, VLAN membatasi ukuran broadcast domain. Setiap VLAN memiliki broadcast domainnya sendiri, yang berarti broadcast traffic dan dari satu VLAN tidak akan mencapai VLAN lain. Yang ketiga, manfaat VLAN. Manfaat VLAN dibagi menjadi 5. Yang pertama, isolasi lalu lintas, mengurangi risiko konflik dan meningkatkan keamanan dengan memisahkan lalu lintas antar grup pengguna. Yang kedua, peningkatan kinerja jaringan, mengurangi domain broadcast sehingga mengurangi kemacetan jaringan. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas, memudahkan administrasi dan penyesuaian jaringan sesuai kebutuhan organisasi tanpa harus mengubah infrastruktur fisik. Yang keempat, keamanan yang lebih baik, membatasi komunikasi antar VLAN sehingga mengurangi potensi ancaman internal. Yang kelima, efisiensi biaya, menghindari kebutuhan untuk menambah perangkat fisik baru seperti switch atau router untuk memisahkan jaringan. Jenis-jenis VLAN dibagi menjadi 6. Yang pertama, default VLAN. VLAN yang secara otomatis tersedia pada switch, biasanya VLAN 1. Semua port pada switch adalah bagian dari VLAN ini secara default. Yang kedua, data VLAN. VLAN yang digunakan untuk mengangkut lalu lintas data pengguna seperti file sharing dan internet. Yang ketiga, voice VLAN. VLAN yang dioptimalkan untuk lalu lintas VoIP, Voice over IP, dengan prioritas tinggi untuk kualitas suara. Keempat, manajemen VLAN. VLAN yang digunakan untuk mengakses perangkat jaringan seperti switch dan router untuk mengonfigurasi dan manajemen. Yang kelima, native VLAN. VLAN yang digunakan untuk menangani lalu lintas tanpa tagging di track port. Yang keenam, private VLAN. VLAN khusus untuk meningkatkan isolasi di dalam VLAN itu sendiri, seperti memisahkan server atau workstation tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Pratama dengan NIM 1523036. Di video ini saya akan membahas mengenai konfigurasi dasar VLAN. Di sini kita akan membahas penomoran dan penamaan, menentukan panjang interface, mengakses mode transmisi data,
dan pembukaan akses data spesifik data villain. Langsung saja kita akan membuat topologinya dulu. Di sini kita sudah membuat topologinya dengan menggunakan 4 PC dan 1 switch. Untuk connectionnya kita menggunakan copper strange. Untuk switchnya kita pilih yang facilitator 1 untuk staff admin 2. Yang kedua untuk staff admin 1. Kita taruh 11 untuk staff marketing 1 dan 14 untuk staff marketing 2. Setelah itu kita masuk ke switchnya, pergi ke CLE, enter, enable, masuk ke configuration terminalnya. Di sini kita akan membuat penomoran hingga pembukaan akses data spesifik pada villain. Pertama-tama kita buat penomorannya dulu menggunakan villain. Kita pakai 2. Selanjutnya kita akan memberi nama pada villainnya. Di sini menggunakan dan kita beri nama divisi SDM. Selanjutnya kita menentukan range interface-nya. Kita masuk interface range F0 dari 1 hingga 10. Enter. Selanjutnya kita akan mengakses mode transmisi datanya. Switch mode access. Selanjutnya kita akan membuka akses data spesifik pada villain. Kita buka switch access villain pada villain kedua. Oke. Saatnya kita akan membuat penomoran untuk villain ketiga dengan nomor villain 3, namanya adalah divisi marketing. Untuk range interface-nya kita akan memasukkan dari 11 hingga 20. Selanjutnya kita akan mengakses mode transmisi data dan pembukaan akses data spesifik pada villainnya. Switch mode access. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat apakah villain ini sudah dibuat atau belum dengan cara show. Tunggu, kita exit dulu. Oke, kita show villain. Oke, di sini terlihat bahwa villain 2 dan villain 3 sudah dapat
Di sini sudah terlihat bahwa VLAN kedua dan ketiga sudah berhasil dibuat dengan VLAN keduanya bernama divisi SDM dengan range interface-nya dari 1 hingga 10. Untuk VLAN 3-nya bernama divisi marketing dengan range interface-nya ada dari 11 hingga 20. Jadi begitulah bagaimana konfigurasi dasar pada VLAN. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.